Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ipin 17. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara menghaluskan, mensemutkan gerakan sebuah drone Shinewoo, bisa micin atau kelas di atasnya mungkin 2 in, 3 in dan seterusnya. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan tools dari Adobe Premiere Pro, yaitu Warp Stabilizer. Yang paling umum penyebab dari nggak smoothnya gerakan sebuah drone Shinewoo itu ada dua, yaitu pertama dari kondisi sekitarnya, biasanya angin. Jadi begini, saat kita terbang, umumnya angin menerpa dari segala arah ya, dari kiri, dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan. Kalau gerakan pitch axis biasanya sih relatif stabil ya, tapi yang kelihatan banget di video itu umumnya di roll axis. Jadi kalau angin ada dari kanan, dia akan miring ke kiri, dan otomatis gyro dan akselerometer akan melakukan counter. Nah, seperti ini, agar posisi si drone atau micin ini akan kembali ke posisi semula, jadi rata kembali. Walaupun di mode akro itu sudah natural, memang dari FC-nya seperti itu. Dan yang kedua adalah memang dari pilotnya sendiri, mungkin tangannya nggak stable ya, nggak stabil, mungkin gemeteran, jadi dia ngefeknya di gerakan si micin itu sendiri. Jadi seperti ini, mungkin kadang sekali, kadang banyak ya, tergantung dari si pilot itu sendiri. Umumnya untuk mengurangi efek gemeteran dari si pilot itu, kita pakai fitur expo ya. Bisa dari FC atau bisa langsung di remote, tapi kalau saya sih lebih senang langsung di remote ya. Kalau di FC saya defaultkan aja, memang rata-rata ada expo yang mungkin 0,3 atau berapa gitu. Nah, fitur expo sendiri kalau yang belum jelas ya, itu adalah meminimalkan efek gerakan stick di tengah, di sekitar tengah ini ya. Jadi misalkan kalau nggak ada expo, kita sentil sedikit seperti ini, drone langsung efek ya. Nah, tapi kalau ada expo, misalkan kita setting 30 gitu ya, kita sentil sedikit, tidak akan gerak dia, tetap aja anteng. Kalau kita gerakan lebih banyak, baru dia akan bergerak kanan juga. Nah, itu fungsi expo. Jadi semakin jauh dari titik senternya, fitur expo akan menghilang, jadi normal kembali. Efeknya hanya di tengah saja. Jadi itu pentingnya expo di Shinewoo ya. Nggak usah banyak-banyak. Kalau momennya kita sudah terbiasa terbang smooth, biasanya sih 5, 10 itu sudah cukup ya. Biasanya saya setting di jumper seperti itu. Paling besar tuh 15. Jadi kalau momennya gemeteran seperti ini ya, di tengah, drone-nya tidak akan ikut gemeteran, tapi diam aja. Kecuali kalau gemeternya begini ya parah banget itu. Jadi itu yang biasanya kita gunakan untuk menghaluskan dikit. Tapi walaupun sudah pakai expo, biasanya tetap akan muncul ya, dari pertama tadi yang dari angin, atau memang kondisi pilotnya saat itu gemeteran banget ya, atau bagaimana lah. Jadi biasanya terbangnya itu tidak lurus, atau beloknya tidak smooth begini, tapi begini. Nah, dengan fitur warp stabilizer, kita akan menghilangkan
riak-riak di roll atau pitch ini. Jadi nanti hasil akhirnya memang tetap goyang tapi halus ya. Nah, di sini kuncinya. semakin semakin halus footage aslinya dari video sinematik asalnya ya, semakin kecil persentase smoothness di warp stabilizer. Jadi kalau semakin kecil, hasil dari video tetap tajam. Kebalikannya, kalau umpamanya smoothnessnya di warp stabilizer itu besar, mungkin 50%, defaultnya kan 50%, ketajamannya akan berkurang karena cara kerjanya warp stabilizer itu dia akan berusaha menstabilkan video, gerakan video dengan cara nge-crop. Jadi di crop semakin besar, 50% dia nge-cropnya semakin besar. Jadi otomatis ketajaman video sendiri akan berkurang jauh. Nah, kalau umpamanya footage aslinya memang sudah lumayan smooth, jadi ya riak-riaknya atau goyangannya cuman sedikit gitu ya, nggak terlalu goyang banget, patah-patahnya itu paling 10 atau 15%, paling apa 20%, itu sudah tinggi banget itu. Kalau mau terlalu tinggi, kalau kita sinematiknya sering melewatin gap ya, belusukan gitu ya, itu efeknya akan terlihat jelas kalau terlalu besar smoothnessnya. Jadi misalkan ada gap lingkaran gitu ya, kita masuk di tengah-tengahnya, nanti efeknya gap ini akan nggak smooth gitu. Jadi kadang begini, kadang mengecil membesar dengan cepat gitu. Jadi ketahuan situ jeleknya di situ. Nah, semakin kecil persentasenya, anomali seperti itu akan hilang. Hasil akhirnya akan tetap tajam. Apalagi yang cuman full HD ya atau SD. Wah, kalau umpamanya 50% smoothness gitu, hasil akhirnya biasanya pecah. Tapi kalau umpamanya dia 4K atau 2,7K, umpamanya pakai 50%, rasanya masih cukup tajam sih, cukup jernih gitu ya. Cuman sayang juga kalau sampai terlalu besar. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita praktekkan di depan laptop. Oke, di sini saya sudah buka softwarenya ya, Adobe Premiere Pro CC 2017. Saya pakai versi ini karena laptop saya ini lumayan jadul, jadi cuman Core i3 RAM 8GB. Jadi kalau laptop kalian lebih baru mungkin bisa pakai versi yang di atasnya, lebih bagus ya yang pastinya. Oke, kita mulai. Sebelumnya saya kasih tahu dulu. Di sini saya asumsikan kalian paling tidak sudah mengetahui dasar-dasar penggunaan Adobe Premiere Pro. Jadi pembahasan tidak melebar kemana-mana, hanya fokus ke fitur warp stabilizer aja. Oke, saya import dulu. Saya sudah siapkan satu footage yang saya anggap paling bagus ya, yang terbaru. Jadi HD ini 2,7K. Saya tarik dulu ke timeline. Supaya nggak berisik, saya kasih kecil dulu volumenya. Oke, saya pilih bagian yang paling sip lah, bisa menunjukin. Nah, ini dia. Saya mulai dari sini, saya cut dulu, saya buang yang nggak perlu. Kita lihat, nggak usah panjang-panjang sih karena prosesnya lumayan panjang. Oke, mungkin dari sini saja. Oke, cukup di sini. Nah, ini ada footage paling baru ya, berapa hari yang lalu.
saya main dengan temen Om Heri di taman tengah kota. Nah, di sini bisa dilihat. Oke, saya besarin dulu supaya agak kelihatan. Nah, main. Di sini kita bisa lihat di rollnya ya ada area dikit ya, agak goyang. Di sini footage aslinya lumayan smooth ya, jadi mungkin hanya diperlukan 10% saja smoothnessnya di warp stabilizer. Nah, di sini bisa kita lihat ada sedikit goyang di rollnya. Ini bukan karena angin sih, tapi ya karena pilotnya agak gemeteran ya. Ya, oke, kita stop dulu. Nah, langkah selanjutnya kita select videonya ya, di sini timeline, lalu kita arahkan ke efek. Di efek ini ada video efek dan distort. Nah, di sini ada namanya warp stabilizer. Ini kita tarik, kita drag ke timeline, lepas ke videonya, terlepas. Di sini ada kelihatan analyzing in background. Nah, ini kita lihat di sini sudah ada warp stabilizer. Dia lagi analyze nih. Di sini terlihat jumlah framenya 3154, time remainingnya sekitar 74 menit. Ini agak lama ya. Jadi defaultnya dia pasti smoothness 50%. Ini sedang analyzing ya, ini belum dijalanin. Nanti setelah proses analyzing dia akan proses stabilizing. Nah, ini kalau sudah proses stabilizing dia akan melihat parameter di bawah ini. Jadi sekarang dia lagi analyze dulu. Nah, defaultnya smoothness 50%. Nah, resultnya smooth motion. Ini biarkan default aja. Ini juga metodenya, ini yang paling bagus sudah subspace warp nih. Oke. Lalu framingnya stabilize, crop, auto scale. Ini juga yang paling bagus ini pilihan yang disarankan oleh Premiere Pro, jadi kita biarkan saja. Nah, ada lagi advance. Di sini parameter ini ada cropless ya, ini namanya cropless smooth. Maksudnya ini kalau nilai ini besar itu dia lebih smooth, tapi kalau lebih kecil dia nggak terlalu smooth tapi menjaga video yang aslinya itu lebih tajam, jadi nggak kebanyakan crop. Lebih besar dia cropnya lebih besar juga, tapi smoothness lebih tinggi, lebih banyak smoothness. Kalau sumber footage-nya ini, videonya ini memang cukup stabil ya, nggak terlalu parah goyangannya gitu, ini kecilin aja smoothness ini, kasih 10% aja cukup. Nah, 10, lalu di bagian cropless dan smooth ini kasih juga 10%, selesai. Apalagi footage kita terbang ini lebih banyak ngelewatin gap busuan gitu, kayak gini yang sempit, banyak pohon. Kalau dia smoothnessnya umpamanya 50%, nanti banyak anomali. Jadi kalau lewat gap itu kadang ada mengecil, membesar gitu pohonnya yang kita lewatin gitu. Jadi tiba-tiba sepersekian detik mengecil membesar gitu. Itu bikin video kita jelek. Jadi saran saya ini kasih dulu 10%. Nanti kalau umpamanya memang
kurang smooth, naikkan sedikit-sedikit, bisa 15%, yang bawah juga 15%. Lalu kita preview lagi, oh masih kurang smooth, tapi tampilannya tidak ada yang aneh-aneh gitu. Kita naikkan lagi mungkin 25%, ya, yang bawah juga 25%. Lalu kita preview lagi. Kalau yang paling lama ini proses analyzing backgroundnya ini, in background ini memang ini cukup lama, jadi butuh waktu. Tapi kalau kita merubah parameter ini, nanti dia prosesnya nggak akan lama, karena tinggal proses yang kedua, yaitu stabilizing. Ini kan ada step 1 of 2 ya. Jadi step 1 ini analyzing in background dulu, step kedua nanti stabilizing. Kalian bisa juga mencoba merubah yang parameter yang lain seperti method ini, framing, rolling shutter ripple dan lain-lain, tapi pilihan default ini sudah yang paling bagus. Dan juga ini ada rolling shutter ripple. Ini rolling shutter ripple ini untuk memperbaiki footage kita itu ada jello, ngerti kan jello ya? Jadi gambar itu seperti ada gelombang gitu, karena getaran propeller dan motor itu masuk ke kamera. Tapi fitur ini nggak banyak membantu, jadi sebisa mungkin footage aslinya itu memang bebas dari jello. Kalau sudah ada jello walaupun sedikit, biarpun dibaikin dengan rolling shutter ripple ini, kita pilih enhance reduction pun tidak akan menolong. Jadi yang bagus itu memang footage aslinya itu memang nggak ada jello, seperti itu. Oke, kita tunggu sebentar, saya pause dulu, kita tunggu proses sampai selesai. Nah, di sini kita bisa lihat ya, proses sedang dilakukan proses stabilizing. Jadi proses analyzingnya sudah selesai. Ini prosesnya tidak terlalu lama, jadi mungkin sekitar beberapa menit aja. Proses ini ngambil parameter dari stabilization, border, dan advance. Jadi dia acuannya memakai parameter-parameter ini. Jadi kita tunggu. Sekarang proses stabilizing sudah selesai. Coba kita playback ya. Kita preview dulu hasilnya bagaimana di smoothness dan crop plus 25%. Coba kita lihat. Nah, itu bisa dilihat kan ya, saya ulangi lagi. Itu ada yang seperti saya sebutkan sebelumnya, ada anomali karena gapnya terlalu rapat, jadi tampilan hasil stabilize-nya ada agak sedikit janggal. Jadi kita lihat, nah, di frame sekitar ini ada zoom in zoom out sedikit, itu karena efek stabilize yang terlalu tinggi. Itu bisa dimaklumi kalau kita terbangnya di daerah yang sempit ya. Kalau umpamanya kita terbang agak tinggi, di view-nya luas, tidak ada gap, sepertinya tidak terlalu ngefek. Kalau 25% bisa dilanjutkan. Tapi kalau umpamanya yang seperti terbang di daerah yang banyak gap seperti ini, yang daerah sempit atau berusukan, nilai smoothness 25% ini terlalu tinggi. Jadi kita ulangi lagi, lihat dengan sesama. Nah, itu dia salah satu anomali view-nya seperti itu. Kita lihat hasilnya sudah lumayan stabil ya. Jadi berkurang drastis untuk goyangan-goyangan di roll dan pitch axis-nya, sudah dihaluskan lebih baik oleh Premiere Pro ya. Ya, coba kita sekarang kita nonaktifkan warp stabilizer-nya untuk melihat perbandingannya ya. Saya nonaktifkan.
Oke, kita lihat viewernya. Nah, di sini mungkin tidak terlalu kelihatan ya, karena footage aslinya sudah lumayan smooth. Mungkin bisa dilihat di bagian ini. Nah, sepertinya dari sini. Sekarang statusnya warp stabilizer-nya off ya. Kita lihat. Nah, kalian bisa lihat banyak goyangan di akses roll ya. Sekarang kita mundurkan, kita aktifkan warp stabilizer ya. Coba kita perhatikan. Nah, terlihat lebih smooth kan. Nah, di daerah ini juga, di frame ini juga saya matikan dulu warp stabilizer, lalu kita playback. Nah, bisa dilihat kan banyak goyangan. Oke, lalu kita mundurkan sedikit, kita lihat lagi dengan warp stabilizer-nya on. Oke, nah, jauh lebih smooth. Nah, sekarang kita turun untuk menghilangkan anomali tadi, kita turunkan coba ke 15%. Nah, dia akan stabilizing lagi. Kita tunggu saja. Nah, proses stabilizing sudah selesai. Sekarang kita playback ya, bagaimana hasilnya. Masih kelihatan sedikit ya zoom outnya, tapi saya rasa masih oke lah, tidak terlalu kentara juga. Jadi hasilnya saya kira udah lumayan smooth. Habis ini saya akan bikin split screen ya, jadi sebelah kiri pakai stabilizer, yang sebelah kanan tidak pakai. Jadi untuk perbandingan saja bisa dilihat pakai stabilizer dan tanpa pakai stabilizer. Oke, saya kira cukup di sini aja tutorial singkat saya. Sekali lagi, nggak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk kalian like, subscribe, dan mungkin share video-video di channel IP17. Jadi kedepannya saya akan bisa lebih mengembangkan channel ini dan memberikan video-video share terbang, tutorial, atau tip dan trik lainnya. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan kesempatan, memberikan waktu luangnya menonton video-video di channel IP17. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.